Halo para penonton setia Arsikes. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asri Ardillah selaku host pada Arsikes kali ini. Nah, para penonton setia Arsikes, tak terasa Arsikes sudah sampai ke episode kelima dan ini merupakan episode terakhir dari Arsikes season kedua kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peran teknologi dalam arsitektur dari desain digital hingga kebutuhan masa depan. Tak lupa saya mengingatkan kembali lagi bahwa Arsikes merupakan salah satu program dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, para penonton setia Arsikes, pada episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang merupakan salah satu dosen di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Tentu saya sebagai host akan menemani para penonton sekalian dalam episode kali ini. Tak lupa juga saya kembali mengingatkan kepada seluruh penonton setia Arsikes, jangan lupa untuk like, comment, and share video Arsikes mulai dari episode 1 hingga episode keempat. Dan jangan lupa juga buat teman-teman seluruh mahasiswa arsitektur untuk menonton video-video konten yang sangat bermanfaat dari Arsikes. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mau memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Yusaumi Ramadanti Fitri Taufik ST MDS, yang merupakan salah satu dosen Labo Sains dan Teknologi Bangunan Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Tanpa berlama-lama, mari saja kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Yusaumi. Ya, selamat datang Ibu di Arsikes. Ya, kita akan bincang-bincang sedikit Ibu tentang arsitektur dan teknologi. Nah, mungkin sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana perjalanan ke sini Ibu dari ujung kota Makassar? Lumayan lancar walaupun jauh. Ya, lumayan jauh ya teman-teman, para penonton setia Arsikes. Nah, sedikit mungkin teman-teman para penonton setia Arsikes ini mau tahu Ibu. Kan Ibu ini merupakan salah satu dosen dan bisa teman-teman lihat juga Ibu Yusaumi ini terlihat masih muda, teman-teman penonton setia. Nah, mungkin para penonton dan mahasiswa arsitektur Unhas mau tahu nih Bu, sudah berapa lama Ibu menjadi dosen di Departemen Arsitektur Ibu? Menjadi dosen di arsitektur itu alhamdulillah sudah mengabdi lebih 6 tahun. Jadi awal masuk di tahun 2017 hingga sekarang. Ya, jadi teman-teman penonton, Ibu Yusaumi sudah 6 tahun ya Ibu menjadi dosen di Departemen Arsitektur. Dan untuk Labo Sains dan Teknologi Bangunan sendiri Ibu, apakah Ibu langsung masuk ke labo itu atau bagaimana? Bergabung di labo itu ya baru kurang lebih hampir 3 tahunan. 3 tahunan. Ya. 3 tahunan. Tapi memang latar belakang pendidikan Ibu sesuai dengan labo tersebut. Iya, kemarin sempat ya agak nyebrang sedikit ya, ngambilnya ke interior. Ya, jadi fokus ke dalam ruang. Nah, sementara untuk di lab science itu sendiri itu lebih erat kaitannya, dia ngebahas pencahayaan, kemudian penghawaan, akustik, yang mana memang erat kaitannya ke ruang dalam. Jadi tidak hanya secara utuh bangunannya, tapi juga di ruang dalamnya. Oh iya, jadi teman-teman penonton setia Arsikes ini merupakan fokusnya di interior bangunan yang mungkin akan berkaitan dengan Labo Sains dan Teknologi Bangunan. Oke, kita akan bertanya-tanya nih kepada Ibu mengenai tema kita pada hari ini Bu, mengenai tentang peran teknologi dalam arsitektur dari desain digital hingga kebutuhan masa depan. Dan kita akan bertanya-tanya mengulik tentang teknologi yang ada dalam arsitektur itu Ibu. Mungkin kita dari tim Arsikes sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang dibuat oleh tim kreatif kepada Ibu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Mungkin langsung saja Ibu, pertanyaan pertama itu,
bagaimana sebenarnya teknologi telah mempengaruhi proses perancangan arsitektur dari waktu ke waktu, Ibu, dari sistem lini masa itu, Ibu. Bagaimana? Oke, kalau dilihat dari sejarah keilmuan arsitektur, ya, teknologi memang punya peran penting, ya, punya peran penting di dalam proses perancangan arsitektur, ya. Itu bisa kita lihat, ya, dari evolusi mulai dari metode, ya, kemudian alat yang digunakan di dalam proses rancangan, kemudian pola pikir bagaimana kita dalam proses merancang. Nah, itu kelihatan di situ, ya, bahwa yang dulunya itu kita secara mendesain itu menggunakan manual, ya, manual, menggunakan beberapa alat, ya, mulai dari jadi ketika dulu, dan itu masih saya dapat, ya, di masa itu, ya, waktu kuliah, ya, kita lengkap peralatan gambarnya, mulai dari rapido, pensil yang beraneka ragam, ya, beraneka jenis, ya, mulai dari pensil H, pensil B, kemudian spidol, pensil warna, termasuk kertas dengan berbagai ukuran, dan itu semua rancangan itu dimasukkan ke dalam kertas tadi, yang mana sampai, ya, mungkin kalau saat ini sudah banyak yang tidak kenal namanya kalkir, ya. Nah, di dalam proses itu, ya, punya keterbatasan juga, ya, punya keterbatasan dalam hal mengeluarkan ide, ya, kemudian keterbatasan dalam hal bagaimana rancangan itu kita bisa lebih kompleks. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, komputer sudah mulai dikenal, ya, sebagai alat pendukung untuk proses rancangan. Makin kesini, ya, pengetahuan mengenai software yang mendukung dalam proses rancangan itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Di situ kita bukan hanya sekedar membantu dalam proses desain, tetapi sudah membantu kita dalam memproses analisis, ya, analisis baik dalam hal konstruksi, baik analisis dalam hal tata ruang, dan itu bisa dilakukan dengan cepat, ya. Ya, jadi memang teknologi ini sangat berpengaruh, Ibu, dengan perancangan arsitektur yang mulai dari manual awalnya waktu sebelum ada komputer, sebelum kita kenal yang namanya perancangan melalui komputer, sampai mungkin sekarang sudah sangat dikenal oleh mahasiswa arsitektur dan khususnya arsitek tentang bagaimana merancang menggunakan komputer, menggunakan software itu, Ibu. Ya, mungkin mengenai dengan perbedaan antara manual dan digital itu, Ibu, menurut Ibu dari segi mananya yang membedakan kesulitannya atau apa itu, Ibu? Perbedaannya ketika kita pakai manual, ya, dengan kita menghasilkan desain melalui digital, itu pertama itu kelihatan dari kreativitas, ya. Menggunakan secara manual itu masih terbatas kreativitasnya, ya. Sementara ketika kita gunakan teknologi, ya, dengan bantuan software itu bisa kita lihat bahwa rancangan-rancangan di masa ini itu lebih dinamis, ya. Mulai dari konsep, ya, bagaimana menata ruang, bagaimana menganalisis struktur, pengeluaran energi. Jadi memang sangat membantu, ya, walaupun sebenarnya rancangan menggunakan manual itu tidak boleh kita lupakan, ya. Kenapa? Karena nanti didapat satu kondisi ketika kita sudah masuk di dalam dunia proyek, ya. Di lapangan biasanya dibutuhkan atau muncul tiba-tiba ide baru, ya. Tiba-tiba ide baru tidak mungkin kita langsung mencari komputer, ya. Jadi kemampuan freehand tetap harus dipakai, ya. Makanya kebanyakan sekarang arsitek-arsitek itu mereka mengkolaborasikan antara penggunaan manual yang mana memang mendukung
kreativitasnya dengan cepat dan spontan, dan kemampuan keakuratan dari desainnya itu menggunakan digital. Ya, artinya diperlukan kolaborasi antara tetap manual dan kita terapkan dalam teknologi digitalnya itu, Ibu. Mungkin ya betul. kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya itu, Ibu, tentang yang berkaitan dengan digital dan manual kembali, Ibu. Yang kedua itu bagaimana pengaruh desain arsitektur dalam menggunakan desain digital dibandingkan manual dengan pensil dan kertas, Ibu. Bagaimana pengaruhnya itu gambar arsitektur ceritanya dibanding dengan penggunaan pensil dan kertas, Ibu? Kalau menggunakan teknologi, ya, itu teknologi itu kita bisa lebih efisien, ya. Yang pertama lebih efisien, bisa lebih cepat pengerjaannya, kemudian keakuratannya, ya, keakuratan dalam hal bahwa kita sudah mengantisipasi dengan dunia digital, kita sudah mengantisipasi bangunan itu sebelum dibangun, apakah nantinya ada kesalahan atau tidak, ya. Melalui software itu kita bisa deteksi clash-nya di mana, baik dari segi struktural ataupun dari segi target penghematan energi, ya. Kemudian melalui digital itu juga bisa kita visualisasi, ya, yang mana mungkin ya sekarang sudah mulai berkembang sistem rendering, ya, rendering dengan menggunakan berbagai aplikasi, kemudian ada animasi, ya, itu membantu kita, ya, membantu kita mempresentasikan hasil desain kita ke pemilik, ya, pemilik proyek atau pemangku kepentingan, ya, di dalam proyek itu. Termasuk dengan teknologi sebenarnya kita sudah membantu untuk kolaborasi, ya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk di tim kita, ya, karena di dalam satu tim itu tidak hanya kerjanya hanya seorang arsitek, tapi ada beberapa insinyur, ya, insinyur dari segi struktur, MEP, itu mereka berkolaborasi di dalam satu sistem atau di dalam satu platform yang berbasis cloud, ya. Jadi via daring. Jadi orangnya di mana, ya, dia mereka tidak harus satu lokasi saja. Ya, jadi emang nih penggunaan teknologi digital mempunyai manfaat yang sangat banyak, Ibu, dalam proses perancangan arsitektur. Yang mungkin Ibu jelaskan tadi, mulai dari analisis konstruksinya, penggunaan ruang dalamnya, pemanfaatan energinya, itu sudah sangat kompleks dalam menggunakan desain digital, Ibu. Nah, ini kita lanjut, Ibu, ke pertanyaan ketiga yang telah disusun oleh tim kreatif dari Arsikes. Ini berkaitan dengan manfaat yang mungkin hampir sama dengan jawaban tadi, hampir sama dengan jawaban Ibu tadi tentang sebenarnya menurut Ibu apa manfaat utama yang diperoleh dari penggunaan desain digital ini, Bu, dalam arsitektur? Oke, melanjut tadi, ya. Dari segi kolaborasi yang tadi, sehingga kesalahan-kesalahan dalam proses pembangunan itu bisa kita minimalkan, ya, karena di setiap anggota tim itu sudah bisa mengakses ke satu desain, ya, satu desain. Jadi ketika ada diubah itu secara real time kelihatan. Jadi semua pihak-pihak yang terlibat di dalam satu proyek itu bisa secara luas langsung tahu. Kemudian keuntungan yang lain yang sudah sangat dirasakan yaitu pengalaman ruang, ya, pengalaman ruang dalam hal seperti ini. Bangunan itu belum jadi, ya, tetapi dengan teknologi kita bisa buat simulasi, kemudian ada yang dikenal dengan namanya tour virtual, ya, baik dalam konsep VR, ya, virtual reality atau augmented reality, ya, yang mana mereka langsung bisa rasakan bangunan itu, ya, bangunan itu, kemudian bisa juga merasakan setiap ruang-ruang yang tadinya bangunan ini belum dibangun.
Ya, jadi ini manfaat yang dihasilkan dari penggunaan desain digital itu sangat luar biasa Ibu. Apalagi mengenai virtual reality Iya. tadi itu yang pengalaman ruang untuk para pengguna ataupun untuk owner-owner itu sudah bisa merasakan sebelum bangunan itu dibangun menggunakan teknologi digital ini. Wow, itu sangat menarik sebenarnya Ibu, yang mungkin tidak semua orang tahu bahwa desain digital arsitektur itu bisa menghasilkan hal-hal seperti itu, mulai dari virtual reality yang secara tidak langsung bisa memperkenalkan bangunannya itu kepada kepada umum lah, bagaimana bangunan itu dari segi interior, dari segi eksterior tanpa harus membangun Ibu. Itu yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana pendapat Ibu tentang virtual reality itu yang dalam desain digital itu Ibu? Apakah ada pengalaman dari Ibu tentang virtual reality itu atau menggunakan desain digital yang mungkin Ibu anggap wah ini sangat luar biasa, atau yang bagaimana Ibu bisa merasakan dampak langsung dari desain digital itu? Ya, betul. Saya punya pengalaman ya. Saya pernah ketika masih melanjutkan studi ya, ternyata sudah mulai masuk ke ranah virtual tadi ya. Beda kita memang masih agak sedikit tertinggal ya untuk di luar Jawa ya. Tetapi ya saya lihat makin ke sini sudah akan mengarah ke sana ya. Ketika saya menggunakan virtual reality ya dalam hal merasakan ruang, itu memang benar-benar seperti kita berada di ruangan yang akan jadi itu ya. Jadi kita bisa dengan gampangnya kita bisa mengomentari hal-hal yang mungkin ada salah di dalam desain kita ya, apalagi untuk orang-orang awam ya yang tidak ngerti mengenai desain. Ya, memang ini virtual reality sangat bermanfaat bagi orang-orang awam lah, khususnya mungkin kita kan sebagai mahasiswa arsitektur Ibu yang nantinya akan bergelut atau berinteraksi sama masyarakat, mungkin bisa menjelaskan lah secara langsung bagaimana desain kita itu melalui virtual reality ini kepada masyarakat. Nah, lanjut kita ke pertanyaan keempat penonton Setia Arsikes kepada Ibu Yusaumi. Ya, mungkin Ibu sedikit tegang dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, tapi kita langsung saja pertanyaan yang keempat ini Bu. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh arsitek? Khususnya ini kita berbicara di ranah mahasiswa arsitektur dalam mengadopsi teknologi baru dalam praktik-praktek desain arsitektur itu Ibu. Ya, kalau bicara tantangan sebenarnya banyak ya, karena ini adalah hal baru yang masuk di bidang kita ya. Untuk tantangan sendiri, yang pertama itu paling dirasakan yaitu perubahan budaya ya. Perubahan budaya seperti apa ya, yang tadinya orang ini lebih senang dengan cara tradisional, dengan cara modern ya. Nah, bagaimana kita mengusahakan orang ini mau belajar untuk memahami teknologi itu ya. Ya, kalau generasi-generasi sekarang malah lebih senang ya dengan teknologi, tapi kalau untuk yang sudah generasi-generasi yang di belakang itu, itu mengubah alur kerja mereka itu yang agak sulit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini terkait keterampilan ya. Tidak semua orang ya mampu dengan cepat memahami atau mengoperasikan software-software yang memang mendukung proses desain ini ya. Terus yang ketiga, tantangan lain juga itu adalah dalam hal investasi, budgeting ya. Kita tahu mengambil pelatihan atau ikut-ikut keterampilan lain, kursus dan sebagainya, itu memang butuh biaya besar ya. Walaupun software-software itu kita bisa memang pelajari secara otodidak, tapi butuh waktu yang lebih lama dibanding kita ikut langsung pelatihan ataupun kursus. Nah,
ini menjadi masalah besar ya kalau untuk biro-biro konsultan yang memang dari segi keuangan ya masih dalam skala kecil ya. Mereka harus investasi lebih besar, modal lebih besar untuk mengikutkan kursus-kursus tadi ya. Kira-kira seperti itu tantangannya. Ya mungkin tantangannya ada 3 tadi itu yang Iya. sangat kompleks Ibu, mulai dari budaya pengguna aplikasinya sampai ke keterampilan. Ya betul itu, saya sepakat dengan Ibu bahwa tidak semua orang bisa menguasai teknologi secepat itu, apalagi kita yang mungkin baru terjun atau baru menghadapi teknologi itu mungkin butuh waktu yang lama untuk bagaimana dapat menguasai teknologi itu Ibu, belajar lebih lama lagi secara otodidak. Walaupun sekarang sudah banyak platform gratis ataupun ya sosial media kita bisa gunakan untuk belajar tentang software-software itu, tapi kembali lagi ya pemahaman kita yang belum sampai ke situ yang membutuhkan waktu untuk menguasai software-software tersebut. Nah, mungkin saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai investasi, Bu. Investasi terkait dengan kursus-kursus terhadap teknologi-teknologi tersebut atau terhadap software-software arsitektur, Ibu. Nah, ini akan berkaitan dengan biro-biro konsultan yang mungkin mempunyai budgeting yang mungkin masih kecil lah, dapat dikatakan masih kecil. Bagaimana kira-kira solusinya terhadap hal itu, Ibu? Mungkin bisa diterapkan juga untuk mahasiswa menghadapi permasalahan tersebut. Ya, kalau persoalan investasi ya, persoalan budgeting yang memang itu masih sampai sekarang belum ada solusi yang bisa kita gunakan ya. Tetapi setiap software itu mereka punya lisensi ya, lisensi tapi hanya sebagai pembelajaran ya. Jadi sifatnya lebih ke lisensi student, mahasiswa ya. Tapi kalau untuk dipakai proyek ya memang harus mengeluarkan budgeting itu tadi ya. Karena kenapa? Di dalam software itu ya ada beberapa tools yang tidak bisa digunakan ya kalau mereka tidak punya lisensinya ya, dan itu pasti akan menghambat proses proyek mereka. Jadi memang harus mengeluarkan budget lebih ya, Bu, untuk khususnya apalagi ini untuk biro-biro konsultan yang nantinya akan terjun di proyek ya. Tidak semua bisa digunakan dari software itu, Ibu. Tapi untuk mahasiswa ya mungkin ada lisensi untuk pelajar ya, Bu, untuk penggunaan softwarenya. Tapi bagaimana dengan penggunaan softwarenya itu, apakah lebih efektif, Ibu, untuk mahasiswa ataupun memang mahasiswa juga membutuhkan lisensi itu yang berbayar itu untuk menggunakan tools atau software tersebut dalam tugas-tugasnya, Ibu? Ya, kita di arsitektur Unhas ya, dengan adanya perubahan kurikulum ya, kami sudah mulai mengajarkan yang namanya salah satu aplikasi yang mendukung BIM tadi ya. Jadi ada memang dikenal namanya Building Information Modeling. Nah, itu salah satu pendukung atau teknologi yang saat ini digunakan ya. Sebenarnya ini adalah satu sistem bagaimana terintegrasi dengan beberapa pihak yang memang akan terlibat di situ. Nah, khusus untuk kita arsitek itu menggunakan software namanya Revit ya. Nah, perlu diketahui bahwa memang di dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa adalah versi untuk student ya, karena memang ya lumayan untuk membeli lisensinya. Nah, tetapi dalam lingkup universitas ya, dalam lingkup universitas itu cukup membantu mahasiswa dalam mempelajari aplikasi ini ya. Di mana memang aplikasi ini sangat mendukung di dalam proses desain mereka. Jadi ingat bahwa software ini hanya sebagai tools ya, sebagai tools.
jangan menjadi prioritas utama. Tetap konsep merancang ya, konsep merancang itu dari diri sendiri juga. Ya. Ya betul itu Ibu, mengenai menjelaskan Ibu bahwa software itu hanya sebagai tools, itu kembali lagi kepada diri para mahasiswa bagaimana dapat mengolah pikiran mereka dalam menganalisis konsep dalam perancangan yang mereka lakukan. Mungkin ya materi yang sangat luar biasa Ibu. Mungkin itu cukup 4 pertanyaan Ibu dari tim kreatif Arsikes, cukup 4 pertanyaan mengenai, mungkin lebih tepatnya kita di sini membahas tentang Building Information Modeling ya. Kita membahas tentang BIM dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu Ibu. Oke, kita masih ada 1 pertanyaan lagi ini Bu dari mahasiswa arsitektur Universitas Hasanuddin yang diberikan pertanyaannya melalui question box yang ada di Instastory HMA FTUH ini Bu. Nah ini pertanyaannya ini tentang, kembali lagi tentang BIM. Kita menyinggung sedikit apa yang Ibu sampaikan tadi tentang software-software digital. Nah ini pertanyaannya itu Ibu, desain digital semakin berkembang. Tentu ada banyak tools yang dapat digunakan mahasiswa dalam merancang. Menurut Ibu ini, langkah apa yang perlu dilakukan mahasiswa untuk dapat menguasai desain digital tersebut itu, untuk dapat menguasai desain digital tersebut itu Ibu, dengan banyaknya tools tadi Bu yang mungkin Ibu jelaskan. Iya. Kalau saran dari saya ya, untuk BIM sendiri memang cukup banyak toolsnya ya. Ya, untuk mahasiswa ya bisa lihat dari kebutuhannya ya. Kebutuhannya apa ya? Apakah ingin membuat soft drawing ya, gambar kerja. Gambar kerja ini ya memang cukup dipelajari software Revit ya. Situ sudah lumayan lengkap ya, user interface-nya ya, bahwa itu sudah banyak sekali sampai ke bagaimana kita menghitung energi yang dikeluarkan bangunan. Tetapi ketika mahasiswa butuh untuk lebih visualisasi, itu bisa kita lagi beralih ke software-software lain yang mana mungkin dikenal, ada namanya V-Ray, ada dikenal namanya Lumion ya. Itu masih banyak lagi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Termasuk kalau ketika nanti di dalam proses pembangunan itu juga ada namanya, dan memang perlu dipelajari oleh mahasiswa arsitektur, itu ada namanya software Navisworks ya. Itu time schedule, di hari pertama itu pengerjaannya apa di lapangan sampai hari-hari berikutnya, dan target pembangunan itu kira-kira berapa lama selesainya. Itu memang tools-toolsnya itu ya memang harus dipelajari oleh mahasiswa arsitektur Ibu. Mungkin pertanyaan dari saya pribadi nih Bu, ya mewakili teman-teman mahasiswa arsitektur mungkin yang dari Universitas Hasanuddin Ibu. Kalau untuk mahasiswa menurut Ibu, apakah kita untuk menguasai software tersebut lebih baik belajar sendiri atau kita harus mengikuti kursus tersebut mengikuti kursus dari software tersebut itu Ibu? Oke. Kalau untuk mahasiswa sendiri ya, sebenarnya kan kalau Revit kan sudah diajarkan ya di dalam kurikulum di departemen. Ya, walaupun memang di situ masih punya batasan-batasan karena masih secara basic ya, basic software itu ya. Kemudian masih banyak lanjutan-lanjutan yang perlu dipelajari memang. Nah, untuk efisiensi waktu sebenarnya memang perlu ya ikut-ikut kursus atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan software itu ya, supaya kenapa ada bukti bahwa Anda mahir di software tersebut ya. Karena kenapa, setelah Anda ikut pelatihan itu kan akan dapat sertifikat
ya. Dan itu bisa dipakai nanti di dunia kerja, ya. Berbeda halnya kalau otodidak, ya. Otodidak juga bisa kita gunakan, ya, untuk meminimalisir budgeting, ya. Tetapi perlu diingat bahwa melalui otodidak ya pasti tidak dapat sertifikatnya. Jadi untuk mengetahui Anda mahir atau tidak ya pasti nanti ada ujiannya lagi. Ya, jadi artinya tetap dibutuhkan untuk mengikuti kursus-kursus Ibu terkait dengan software arsitektur yang mungkin melalui kursus tersebut kita akan mendapatkan sertifikat bahwa kita mahir dalam menggunakan software tersebut. Mungkin saya penasaran nih Bu terkait software-software yang digunakan oleh mahasiswa Unhas khususnya Ibu. Apa saja software yang digunakan oleh mahasiswa Unhas dalam melakukan proses perancangan khususnya di studio perancangan itu Ibu? Mungkin yang Ibu ketahui ya di Unhas ada mata kuliah BIM Ibu ya. Kalau boleh tahu sudah seberapa berkembang software-software yang digunakan oleh mahasiswa arsitektur Unhas Ibu? Ya, kalau dilihat dari pengalaman mengajarkan BIM, ya, mahasiswa sekarang antusias karena mereka sudah sadar menyadari bahwa memang kemampuan mempelajari software itu diperlukan ya di dalam dunia kerja. Karena kenapa? Ketika kita sudah masuk di dunia kerja, yang paling pertama diperhatikan itu adalah kemampuan soft skill, ya, soft skill. Dan itu kita bantu melalui perubahan kurikulum yang tadinya mana memang sebelum perubahan kurikulum ini ya sudah ada memang mata kuliah komputer grafis, tapi basisnya lebih kepada AutoCAD. AutoCAD. Ya. Nah, nanti setelah perubahan kurikulum ini barulah dimasukkan BIM ya, tetapi yang hanya diajarkan karena adanya durasi waktu yang begitu singkat untuk mahasiswa di arsitektur hanya diajarkan satu software dulu, yaitu Revit. Ya, jadi mahasiswa arsitektur Unhas itu diajarkan untuk menguasai software Revit ya Ibu? Iya. Bagaimana terkait dengan software-software lainnya Ibu? Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus dari pihak kampus ataupun memang mahasiswa dianjurkan untuk otodidak Ibu? Kemarin beberapa tahun lalu ya, baru tahun ini belum ya, saya belum tahu. Kemarin itu fakultas teknik itu ada kerjasama dengan Kementerian PUPR ya, terkait memberikan pelatihan langsung dari perusahaan softwarenya. Tetapi software yang dipakai itu lebih penekanannya kepada struktur ya. Jadi kemarin itu ada pelatihan namanya software itu namanya Tekla ya. Itu lebih bukan modeling tetapi modelingnya sudah jadi, kemudian dibawa ke aplikasi itu untuk dianalisis strukturnya. Jadi lebih banyak dipakai oleh departemen sipil ya. Tetapi banyak juga kemarin yang ikut mahasiswa arsitektur dan itu sangat membantu ketika ingin fokus di dalam hal struktur bangunan. Jadi sejauh ini belum ada pelatihan langsung dari pihak kampus mengenai dengan software ataupun ya software tools digital dari bidang arsitektur itu Ibu. Mungkin lebih dari bidang ilmu sipil ya Bu. Iya. Penggunaan pelatihan softwarenya ya. Ya mungkin sangat luar biasa Ibu tentang building information modeling yang kita bahas pada episode kali ini, yang merupakan episode spesial khusus untuk mahasiswa arsitektur Universitas Hasanuddin dan umumnya untuk seluruh mahasiswa arsitektur se-Indonesia, bagaimana kita dapat mempelajari untuk
dapat menguasai software-software digital arsitektur yang sedang berkembang. Ada banyak tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yusami, ada Revit, ada AutoCAD, ada Lumion, dan ada V-Ray Ibu, yang dapat digunakan oleh mahasiswa arsitektur dalam proses perancangan dengan menggunakan teknologi desain digital itu. Ya, di akhir sesi ini dan di akhir episode kali ini Ibu, kami mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami membahas mengenai BIM itu, dan saya rasa teman-teman pasti sudah cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tentang BIM itu, yang mungkin banyak penasaran Ibu tentang bagaimana sih perkembangan teknologi desain digital itu dalam dunia arsitektur, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat dapat beradaptasi dengan teknologi baru itu, apalagi kita kedepannya bakal terlibat ataupun bakal bergelut dengan teknologi tersebut, dengan software arsitektur yang bakal kita gunakan di dunia kerja nanti, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dalam episode 5 kali ini, dan sekali lagi tak lupa saya mengingatkan kepada seluruh penonton setia Arsikes, jangan lupa untuk menonton video-video kami di episode sebelumnya, dan jangan lupa untuk like, comment, and share video-video konten kami. Mungkin Ibu juga bisa mengajak pada seluruh mahasiswa Unhas untuk dapat menonton video ini. Bagaimana Ibu ajakannya kepada mahasiswa Unhas? Di YouTube. Ya, di YouTube. Ya, oke. Untuk mahasiswa ya arsitektur di seluruh Indonesia, khususnya di Universitas Hasanuddin, ya, ini program kerja yang cukup menarik, ya, karena membahas hal-hal terkini yang terjadi di arsitektur. Jadi alangkah baiknya selalu mengikuti postingan-postingannya ya di channel-channelnya, supaya bisa menambah pengetahuan adik-adik semua mengenai hal-hal yang sifatnya di keilmuan kita. Nah, terima kasih Bu sudah mengajak pada seluruh mahasiswa arsitektur Universitas Hasanuddin. Khususnya kita mengajak juga kepada seluruh mahasiswa arsitektur se-Indonesia untuk dapat menonton video-video kami tentang seluruh isu-isu terkini mengenai bidang arsitektur itu. Nah, ini episode terakhir. Saya mewakili seluruh tim kerja Arsikes mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton setia Arsikes telah menonton video kami dari episode 1 hingga episode 5 kali ini. Dan akhir kata, saya Muhammad Asri Ardillah sebagai host dari Arsikes pamit undur diri. Akhir kata, hidup teknik, hidup teknik, hidup teknik. Bravo Arsitektur.